Ya mohon maaf, di zaman itu kita ngomong adalah kebun binatang. Terus ada beberapa teman gue bilang, udah deh, gak usah ngomong gitu, ini di gunung ya nggak baik. Gue bingung, ngapain tuh? Kita loncat begini. Kok sampai ada hewan di gunung saya ini kok dibunuh? Kok diam di situ? Lihat-lihatan. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Malam Jumat, waktunya sama narasumber. Tapi sebelum gue lanjutin, jangan lupa juga tonton video kita sebelumnya yang ini. Jadi guys, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang cukup spesial nih. Seorang pendaki di zaman Orde Baru. Selamat malam Mas Heru. Selamat malam. Mendaki Gunung Ciremai di tahun 94. Bisa lo jelasin dikit nggak Mas? Kondisi Gunung Ciremai di tahun segitu. Kondisi Gunung Ciremai di tahun 94 udah lumayan cukup bagus, udah jalan udah aspal. Cuman di tahun 94 itu belum begitu ramai seperti tahun sekarang. Dan kita dulu boleh bawa golok, boleh untuk tebas-tebas, bukan untuk nebang pohon, boleh. Untuk izin lapor, kalau sekarang sih maksi dulu izin sama perhutani kalau nggak perhutani atau Kuncen. Katanya lu sama teman-teman lu mengalami kejadian horor ya? Apa yang dirasakan pada saat itu? Ya memang waktu itu gue pendakian dulu namanya bilang sama asal atau bebas ya. Gunanya pendakian itu kita untuk menarik calon anggota baru untuk Mapala. Cuman kita salah prediksi karena seharusnya jangan Gunung Ciremai karena medannya berat, dan ternyata itu yang ikut juga belum berpengalaman, juga banyak yang pingsan juga. Seperti itu. Dan dari kasus itu, setelah dari turun Ciremai itu kita kena masalah juga karena ada beberapa pendaki itu dari kampus luar. Jadi kita kena tegur. Terus ada juga beberapa pendaki yang mengikuti acara kita banyak mengalami kejadian mistis setelah turun gunung itu dari apa yang diperbuat di atas itu. Oke, baik. Ditahan dulu Mas ceritanya. Sebelum gue lanjutin, dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, komen yang banyak. Biar kita makin semangat bikin videonya. Jangan lupa juga follow Instagram gue dari Aditya sama RJ5 Official. Karena ada info-info seputar konten. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kali ini gue cerita pengalaman gue yang gak bakal gue lupa dalam seumur hidup gue. Waktu itu pendakian ke Gunung Ciremai ya. Jadi memang ada beberapa dulu kita sempat saling debat. Yang ada udah pernah dari Palutungan, ada yang pernah Linggarjati. Ya kan, jadi sama-sama berdebat untuk menentukan jalur untuk pendakian. Nah, di mana momen ini untuk waktu pendakian itu kita namanya dulu bikin pendakian massal ya, atau pendakian bebas, gunanya untuk mencari mencari calon-calon anggota Mapala yang baru. Waktu itu memang banyak yang mengikuti acara tersebut, kurang lebih 20 orang, kurang lebih 20 orang. Singkat cerita, terkumpullah beberapa calon yang ikut acara tersebut. Nah, pas kumpul di kampus ada 2 atau 4 orang itu, setahu gue itu bukan anak kampus gue, ada yang bawa teman gue. Dan gue lihat kok perlengkapannya seperti
bukan anak pendaki gunung, jadi cuman kayak sepatu kets, pakai tas ransel. Tapi ya gue bilang ya udahlah, yang penting dia sudah membayar acara kita. Berarti pada saat itu lu senioran nih ceritanya? Iya, dan memang waktu itu gue juga nggak setuju karena gue bukan sebagai leader, bukan sebagai sweeper, ya follower. Nah itu banyak banget yang ngikut. Nah terus gue waktu itu sempat perdebatan. Palutungan, Linggarjati, Palutungan. Akhirnya dicapailah kesepakatan. Ya udah, kita lintas jalur Linggarjati turun Palutungan. Cuman waktu itu gue bilang gini, kalau kita lintas jalur, gue nggak yakin ini yang ikut. Karena orang-orang ini kan belum pernah naik gunung. Nah ini teman-teman gue tetap maksa, udahlah kita sejalan santai. Karena selama ini kalau kita pendakian bebas itu paling rutenya Gede Pangrango seperti itu. Banyak tuh yang belum pernah naik gunung. Nyata banyak. Cuman kan di zaman itu kan nggak kayak zaman sekarang. Masih ada surat keterangan dokter, apa segala macam. Ya seruntulan lah kalau di zaman gue itu. Langsung jalan aja lah ya? Jalan aja. Nah dari kampus kita berangkat tuh sore. Dari kampus berangkat ke Senen, berangkat lagi ke Kampung Rambutan, naik bis menuju ke arah Kuningan. Akhirnya kita sampai selamat di mungkin Cilimbus lah pertigaan itu. Nyampainya malam tuh, tengah malam. Dan kita bermalam di Linggarjati. Udah kita beristirahat, bisa ngomong ngalor ngidul, cek perlengkapan. Dan itu gue baru tahu pas gue lihat, wah ini mah bukan 10 orang, mungkin 20 orang lebih. Dan waktu itu gue juga nggak begitu tahu semuanya. Karena jadi gini nih, lo bawa temen lo, kita nggak ada yang tahu. Dan dulu belum tertata rapi. Total berapa orang Mas Heru? Kalau nggak salah tuh sampai 20 orang. Ceweknya banyak juga? Ceweknya banyak. Tapi nggak sampai 10 orang ceweknya. Nah kita istirahat. Di base camp itu udah tengah malam itu ya. Mungkin jam 10-an ya. Kita ngobrol. Nah, sampai di malam itu gue dengan teman-teman gue ngomong gini, ini dari mana? Gue nggak pernah lihat anak ini gitu loh. Oh enggak nih teman gue, ini teman gue. Nah ini kayaknya bukan anak kampus ini. Udah tenang aja, udah gue nggak mau pusing, udah istirahat, udah capek banget, udah mengalami perjalanan yang menegangkan, naik bis selama 2,5 jam, supir bisa gue ugalan. Udah gue istirahat. Pagi-pagi kita bangun seperti biasa, melengkapi logistik dan lain-lain. Akhirnya kita jalan. Sebelum kita jalan, seperti biasa kita berdoa dulu. Pas berdoa setelah itu gue liatin, loh ini apa ya, kok kayak mau mendaki Gunung Ciremai, kok kayak seperti mau piknik. Yang cewek-cewek ini pakai jeans, sepatu kets, tas gemblok. Gue bilang sama temen gue, ini temen lo? Iya, lo kenapa sih, lo berisik banget? Ya udah deh, terserah lo, jalan. Emang pada saat itu lo nggak nerapin kayak misalnya harus pakai ini lo gitu, harus bawa ini lo gitu? Iya, kenapa nggak begitu? Karena waktu itu memang namanya pendakian massal, jadi siapapun boleh ikut gitu loh. Jadi pengen tahu sih gimana sih naik gunung gitu. Bela kita jalan sampai ke pos Cibunar. Nah, pos Cibunar itu setahu gue, sampai sekarang gue ingat, mata air terakhir untuk mendaki Gunung Ciremai. Jalan lagi kita, jalan. Itu pagi, kalau nggak salah jam 8 ya, kalau nggak salah itu jam 8-an. Jalan. Nah, pas sudah jalan kurang lebih 4 jam, 5 jam, sampai kuburan kuda. Nah, di situ udah banyak tuh, udah mulai ngos-ngosan yang tepar, termasuk yang cewek-cewek ini, ya kan. Ada satu cewek juga masih kuat. Nah, gue bilang begini, mohon maaf ya kalau nama gue samarin ya, Bel tuh temen lo, udah parah itu gue lihat tuh. Selama dia jalan itu minum udah berapa kali. Ini Gunung Ciremai ini airnya juga susah. Ini kita air mesti diirit, manajemen air. Dan kita memang baru belajar manajemen air perjalanan. Udahlah berisik lo, diem aja lo. Ya udah gue jalan aja. Tiba-tiba tuh cewek itu pingsan bukan apa ya, bukan karena kerasukan, bukan, itu masih siang kok. Gue bilang begini, sorry nih
mendingan lo turun aja. Ini daripada menyusahkan kita. Emang benar, akhirnya turun, kita tetap lanjut terus. Itu kalau nggak salah di zaman itu gue jalan santai ya. Seharusnya kalau untuk pendakian sekarang tuh kalau kita normal tidak bawa beban, non-stop jalan itu 8 jam. Itu kita sampai di tempat kita ngecamp itu 15 jam. Dan gue sekarang paling inget dan nggak bakal gue lupa. Itu ada tanjakan, namanya tanjakan Seruni, ya kan? Nah Seruni itu Bapak Tere, ya kan? Di situ kita mendaki itu modelnya kalau sekarang mungkin dibilangnya scrambling ya, jadi kayak merayap, ya kan? Tangan, kaki main. Nah di situ juga banyak yang udah kewalahan juga tuh, banyak yang nggak kuat. Naik Bapak Tere, itu udah pertengahan itu, gue lupa tuh jam berapa, masih siang. Naik terus, ya kan? Terus sampai setelah Bapak Tere itu ada ini lagi, ada tanah datar, kita mau diriin tenda. Terus yang kita bilang teman gue, si Obeng, ya, mohon maaf nama samaran, udah diriin tenda di sini aja deh, karena kita pada benar-benar habis tenaga terkuras. Nah, lagi pas mau diriin tenda, terus teman gue, si Emon, jangan di sini lah bro, bukan bro ya, jangan di sini deh, naik lagi. Kayaknya perasaan gue nggak enak. Naik lagi. Sempat udah turunin carrier, naik lagi. Sampai di Batu Lingga. Kalau nggak salah Batu Lingga. Itu pas udah maghrib. Kita diriin tenda di Batu Lingga. Diriin tenda, itu maghrib. Ya udah maghrib nih diriin tenda. Pas gue lihat begini, loh yang lainnya kemana? Ternyata yang lainnya udah pada turun karena tidak kuat. Yang cewek ada ngikut sama kita 2 orang masih kuat. Nah, diriin tenda. Udah maghrib. Seperti biasa masak atau segala macam. Gue liatin gue ngobrol diskusi, ini gimana kok lo bawa orang banyak, tapi kok begini ya, ini kita salah ini. Udahlah, jangan banyak ngomong lo, yang penting kan kita dapat orang banyak gitu. Nanti kan dari kita pendakian ini kan nanti kan mereka akan tertarik ikut jadi anggota kita. Iya tahu, tapi cara jangan ke gunung ini bukan pendaki pemula. Iya, udah banyak perdebatan di malam itu. Kalau nggak salah waktu itu pas udah kita ngomong itu perdebatan lama, 2 jam ada. Ya mohon maaf di zaman itu kita ngomong adalah kebun binatang. Terus ada beberapa teman gue bilang udah deh, gak usah ngomong gitu. Ini di gunung ya nggak baik. Itu udah ngumpul semua di satu tempat? Di satu tempat Batu Lingga ya, gue ingat Batu Lingga. Akhirnya kita tertidur lah, pokoknya udah ngobrol ini kita tertidur. Pas jam 12-an, ada teman gua, si Ukil, dia tiba-tiba dia teriak kayak kerasukan gitu. Ini orang kenapa ya kerasukan nih? Meracau tidak jelas. Dia ngomong pakai bahasa Sunda, padahal dia orang Padang. Tiba-tiba kayak dia meracau, kayak membuat suatu gerakan kayak harimau gitu. Ya kita bingung melihat fenomena seperti itu. Woi kenapa lo? Dan di zaman itu di gua ya, kita pada ketawa semua. Acting lo, yang gitu. Pas dia mau ngomong pakai bahasa itu, udah matanya melotot gitu, bengong semuanya. Dia duduk bersila, terus tangannya ini kayak garuk, itu tenda digaruk-garuk gitu. Ya kita melerai. Jangan sampai itu tenda itu robek. Ada teman gua yang ngerti lah seperti itu. Tenangin, akhirnya tenang. Akhirnya kita santai lagi, ngopi lagi, ngobrol, ngerokok lagi. Nah, pas gua yang nanti pada tertidur, kan pasti kita ada beberapa tenda. Pasti ada yang jaga malam dong. Gua antara percaya dan tidak percaya. Gua seingat gue tuh di luar tenda ada kita 4 orang kita ngobrol bertiga. Ada kakek-kakek dan nenek-nenek ngeliatin kita. Gue begini nih. Ini siapa ya? Lo ngeliat ya? Tapi begini. Arah jam 3, jam 3 sepakat jam 3 itu siapa nenek-nenek? Lo ngeliat? Iya ngeliat. Terus siapa kakek-kakek nenek-nenek? Sampingnya itu ada macan 2. Udah doa. Itu semua 4 orang lihat. Kenapa ya? Kakek-kakek nenek itu ngeliatin aja.
Tapi yang gue lihat kakek nenek itu, matanya melotot gitu, melotot dan tangannya begini. Liatin. Sampai gue ngerokok ini. Sampai gue mau ngerokok aja sampai tangan gue gemeter. Tapi dalam hati gue, apa ya? Ya berdoa aja, aduh. Semoga nih halusinasi gue. Gue bilang gini, ya udah kita ngobrol biasa aja. Itu hilang. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Ini ada di cerita gue ini, memang sebelum gue cerita di RJ5 ini, gue terlebih dahulu gue udah confirm dengan teman-teman gue ini untuk diangkat cerita ini. Jadi di dalam pendakian ini yang berperan sangat penting dan mengkonfirmasi tentang kejadian berapa puluh tahun lalu itu ada 6 orang. Ya sorry ya, ini gue sebut apa panggilannya. Obeng, Ukil, Beng Beng, Nino, Panjul, dan satu lagi, sorry gue lupa banget, satu lagi gue lupa. Taruhlah Mr. X lah. Soalnya Mr. X ini bermasalah. Pas masuk tenda, gue dengar, semuanya dengar. Yang 4 orang mau masuk tenda nih. Ah udahlah capek lah, kita mendingan istirahat aja. Gue udah capek banget nih seharian. Kita mendaki, bawa ngintilin apa, narik-narik, mendorong-dorong di Bapak Tere. Kita istirahat aja dah. Udahlah, nggak usah inilah. Gue udah ngantuk. Dengar suara gamelan. Nah, semua pada dengar. Lo dengar nggak? Lo dengar nggak? Dengar. Itu mana tuh ya? Nah, si Obeng, gak usah lo dengerin. Udahlah kita masuk aja. Paling ada orang ngedalang atau apa dari kampung bawah. Gue bilang begini, nggak mungkin. Mana ada orang malam ngedalang. Gue diem. Tapi gue bikin dek, ada apa gitu kan. Terus gue sama teman gue. Nah teman gue ini gue nggak tahu ya. Mungkin kalau sekarang dibilangnya indigo kan. Bro, di atas pohon. Astaga, di atas pohon itu semuanya lihat. Bayangan tinggi besar, warna hitam, ada warna putih. Penampakan seperti itu, gue liatin aja. Ini apa nih, bener nggak nih? Karena waktu itu berkabut. Gue liatin, tapi merinding gue. Gue liatin aja nih. Ah, ini bener nggak sih? Kenapa itu bener? Dia ngeliat, itu hancur mukanya, hancur. Gue nggak tahu itu orang atau apa. Kita ketakutan. Tapi gimana? Gue bilang gini ya, kalau kita takut, kalau kita nekat, kita ada bodo amat lah. Prinsip kita nih, udahlah mau lo gimana kita jabanin. Jadi akhirnya jadi ketakut, akhirnya jadi berani. Dan teman gue mau menyamperin. Lo ngapain nyamperin? Udah dibiarin aja. Gak lama kemudian suara cekikan. Nah itu baru kita bergindik dan akhirnya masuk dalam tenda. Itu jadi pada malam itu lu berapa tenda? Kalau nggak salah ya 4 tenda kalau nggak salah, 4 tenda. Di tenda lu berapa orang? Di tenda gue 4. Dan waktu itu badan masih kurus-kurus ya, ada 4 ada yang 5 campur lah. Ada 4 ada 5, ada 4 5. Rata-rata tenda itu bukan tenda kapasitas 2 orang, 4. Ada yang isi 4, ada 5, ada yang isi 6. Nah, pas di tengah malam itu, gue lagi pingin coba tidur. Kok gue dengar suara burung ya. Selama gue naik gunung tuh belum pernah dengar suara burung gagak. Ini ada apa suara burung gagak nih? Blok, gagak. Teman gue bilang, kok ada burung gagak ya? Ini ada apa dengan kita? Cuma waktu itu gue berpikir positif aja. Ya kalau di gunung mah sama, di semua burung juga banyak yang ada di pegunungan. Suara gagak. Kok lama-lama suara burung gagak kayak jadi rame, ini ada apa? Pas lagi malam gitu, setelah kita mendengarkan suara gending atau apa ya, gamelan, terus ada suara kayak orang ngedalang, tapi pas kita lihat emang nggak ada. Boleh lo ini nggak mas? Suaranya tuh kayak gimana yang masih lo inget? Ya gimana kalau dalang Jawa ya, tapi ini bahasa Sunda. Suaranya kayak malah apa ya? Apa mungkin apa ya, kalau yang kayak sekarang ya bumi nyang-nyang gitu loh.
tak gitu, tak itu jelas banget. Semua denger, 4 orang itu denger. Cuma kan waktu itu kita anggap itu apa ya? Mungkin di bawah kampung itu mungkin ada pertunjukan atau ada pementasan. Jadi agak merinding juga, tapi kita anggap mungkin di bawah itu ada hajatan. Jadi kita nggak berpikir ada apa gitu, enggak. Karena memang waktu itu memang lagi rame. Dan memang cuma kita doang yang berempat dengar, cuman semuanya lagi tidur. Karena kita memang kebagian jaga tenda. Pas tengah malam, ya kan? Tengah malam nih, ada teman gue beser gitu kan. Beser, kencing. Terus dia tiba-tiba lari. Kenapa lo? Mau boker? Enggak. Gue pucat banget. Enggak. Lebih back truk gitu. Terus yang itu bilang teman gue, yang Mr. X ini sorry ya, bermasalah. Lo kalau sleeping bag sampai segini, jangan lupa tarik sampai segini. Kita jadi pocong lo. Ih, kaget gue denger gitu. Cing, waktu itu bilangnya Cing, jangan ngomong gitu lah. Ya itu yang itu diem aja. Bodo amat, udah dingin. Pas, gue nggak tahu itu jam berapa, itu tengah malam ya. Gue tidur di depan tenda, berarti apa, pintu tenda gini ya, gue tidur, gak bisa gue tidur telentang, gue miring. Nah yang teman gue ini, gue lupa itu siapa namanya itu yang sleeping bag diginiin. Dia ini kayak bukan loncatin ya. Apa ini kan kita ada berempat atau berlima, gue lupa ya. Kok dia bisa ngelangkain kita dengan sleeping bagnya begini? Terus gue bingung, ngapain tuh? Kita loncat begini. Loncat gitu? Loncat dengan sleeping bagnya. Ini bilang, ini bener nggak nih orang? Dikejar. Ternyata dia bener merem. Ya namanya tidur sleeping bag gimana sih? Gini, loncat. Wah itu langsung kita pucat. Udah gitu deh. Weh ngapain lu? Itu gue selalu lemes tuh. Dan lagi-lagi ada temen gue itu, si Ukil, ini Badek. Coprak, kenapa lo? Enggak, gue tidur. Dia bingung, di luar. Ngapain lo bawa keluar itu sleeping bag? Udah gak bisa di sini ya, udah masuk. Jadi dari tenda dia tuh keluar ya? Keluar begini. Dan itu merem. Semuanya ngeliat, merem. Terus bilang, ini kan akhirnya gue bertanya, ini ada apa di sini? Ada apa dengan rombongan gua? Akhirnya setelah kita ngobrol apa segala macam dan itu ditenangin, dia nggak percaya, dia bisa keluar dari tenda, dia juga bingung, dia kembali lagi, dia tidur lagi. Terus gue bilangin, udahlah lo tidur, jangan dirapetin gitu. Terus gue bilang sama si X ini, lo jangan jangan ngomong ini sembarangan gitu. Udah capek sama lo berdebat, udah tidur. Pas malam itu kita tidur tidak ada gangguan. Sampai pagi kita lanjutin lagi biasa aktiviti seperti biasa, sarapan segala macem. Terus kita summit. Nah, gue udah lupa ya. Pokoknya naik lagi terus pengasinan. Nah, pengasinan itu bentuknya kayak kita ini nih, puncak. Akhirnya dan di sana pas di atas puncak itu banyak pendaki banyak. Ternyata banyak pendaki di atas puncak tuh dari yang jalur lain, mungkin Apuy atau Palutungan. Dia salah foto-foto. Ngobrol seperti biasa. Ya mohon maaf ya, tapi jangan ditiru ya. Ada beberapa ya dulu teman gue, ada beberapa pendaki di situ gue lihat itu banyak yang ngambil Edelweiss. Banyak itu. Termasuk grup lo? Iya. Iya di zaman itu. Udah, setelah foto-foto apa segala macam, ngobrol. Akhirnya kita bilang gini, ya udah karena udah summit, karena udah kita foto-foto, turun. Ya mau lintas jalur ke Palutungan nggak ada. Lo tuh Linggarjati aja.
ya kan. Udah mau turun Palutungan nggak? Akhirnya yang turun kita ke Palutungan itu gue cuman berenam. Kenapa kok lu malah mencar main lain? Karena mereka nggak mau lintas jalur, karena kita 6 orang. Dan gue juga pas gue bilang gini, nih sorry nih ya, kita melintas jalur Palutungan, ini kita harus ngirit air juga, karena masalah air. Dan gue lihat yang baru-baru ini kan ini kan kurang ngerti, banyak kan minum air apa segala macam kan gue ngeri, ya kan. Dan teman-teman kan gue aja usulan yang ngeri, wah ini nggak bisa nih ikut lintas jalur, karena dari logistiknya, dari airnya gue nggak yakin. Dan gue juga teman gue bilang, gue nggak yakin deh. Jadi yang baru-baru ini jangan kita lintas jalur, bawa turun aja lagi. Dan itu turun didampingin. Nah gue turun Palutungan 6 orang dan bawa satu tenda. Berarti pada saat itu Mas Heru ini kerap berdebat sama si Mr. X itu ya? Iya, Mr. itu. Dan Mr. X itu turun bareng juga lewat Palutungan? Iya, bareng. Nah pas kita turun Palutungan, nah itu kita berdebat tuh, kenapa air kok kita 6, oh air ya kalau boleh dikatakan segini 1,5 liter untuk 3 liter mah kurang. Berdebat gue sama Mr. X, ini air kok kita kurang, nggak tuh dibawa, yang udah turun. Terus yang teman gue si Okil, udah ada air di Goa Walet, itu kan turun kan tuh. Benar di depan Goa Walet itu memang banyak pendaki. Nah, nyata air itu gue pikir, bukan belum pernah lihat Palutungan. Gue pikir air ada mata air atau gimana. Ternyata air itu kita mesti tadangi dari stalaktit. Udah banyak ini. Gue bilang, ini di mana kok udah penuh semua ya? Orang pada taruh botol segala macem. Nah, teman gue mempersiapkan masak-masak untuk makan siang. Taruh. Gue ngerokok gini. Aduh, gimana cari air ya? Mau ini istilahnya gue udah gak ada apa ya, ini di mana lagi tetesan kan. Gue liatin dalam gua sambil ngerokok. Nah pas di dalam gua itu kok ada apa ya, kayak ada bapak-bapak terus begini. Nah di antara para pendaki itu juga ada pendaki-pendaki tua juga ada. Gue pikir mungkin rombongan dari pendaki-pendaki tua itu masuk ke dalam ujung goa, gue pikir itu. Makanya dari jauh kelihatan kayak ya putih-putih ya. Mungkin kalau PDL sekarang kayak keren gitu kan. Gue pengen penasaran kan, gue ikutin aja masuk terus gitu kan. Gue senter kok nggak ada. Gue matiin senter. Loh, kayak kakek. Pas gue liat kayak kakek. Tapi kan gue berpikir positif. Mungkin kakek-kakek ini adalah yang ikut rombongan yang di luar pendaki itu. Namanya siapa? Dari mana? Mau kemana? Ya gue bilang gini, iya maaf, kayak saya mau ambil air. Oh, itu selama gue lihat si kakek ini, itu kan gelap semua. Tiba-tiba tuh kayak ada kayak kolam gitu. Itu airnya bening banget hijau. Dan gue bawa ada beberapa botol-botol kosong mineral. Itu gue ambil tuh air itu. Ya kan? Terus kakek itu ngomong, ya udah hati-hati ya. Semoga selamat sampai di tujuan. Jangan macam-macam di gunung ini. Ya baik ya. Selama gue ambil air itu, gue liatin dinding-dinding gua itu. Kayaknya Goa Walet ya, gue liatin itu kan. Kok banyak kayak apa ya? Nggak tahu itu kelelawar atau apa. Kok gede-gede banget. Kayak bentuk kayak orang kayak nempel gitu. Itu mungkin tinggi orang dewasa, tapi gue diam aja. Tapi kakek itu ngeliatin senyum. Ambil. Kayak saya pamit keluar dulu ya, kayak hapunten. Yang gue ingat aja itu bahasa Sunda, hapunten. Ya mangga sok. Gue keluar. Pas gue keluar, setelah lihat mood gue itu, loh kok tiba-tiba udah gelap. Dan yang tadi di depan tenda itu banyak orang yang pada istirahat, kok nggak ada. Itu teman gue pada gini semua nih. Lo gila lo ya. Gue pikir lo hilang di dalam. Lama banget loh. Setahu gue tuh nggak lama. Paling jarang 10 menitan.
Dan gue nggak tahu itu waktu itu jam berapa, dan nggak bawa jam setahu gue. Emang kenapa? Oh lama banget lo di dalam goa itu, lo hampir 4 jam 5 jam. Ah masa sih? Oh udahlah nggak usah ngomong, nggak usah berdebat. Ini air nih. Kaget lihat air sangat bening gitu. Ya, minum. Wah itu enak banget tuh airnya. Nggak tahu gue selama ini minum air paling terenak itu. Temen lu nggak nyari ke dalam? Kagak berani. Katanya gue udah jalan jauh banget. Kagak berani. Kadang turun. Dan itu turun udah maghrib. Itu udah maghrib. Ya bayangin dari siang tiba-tiba udah gelap. Katanya gue dalam, setahu gue cuman paling 10 menitan menurut gue ya. Udah gue bawa air gitu banyak, bingung. Air dari mana? Dalam, ada kolam. Masa sih nggak mungkin? Ya nggak tahu. Tapi lo dalam lama banget. Ya nggak tahu, kayaknya sebentar. Ya, air banyak. Tapi apa kakek-kakek yang lo lihat itu sama kayak yang semalam pas lo ngecamp? Nggak sama. Beda ya? Beda. Dia ada bawa tongkat, kayak model baju apa ya, kalau orang haji ya ihram kayak gitu. Seperti itu. Ya. Tapi di situ gue tidak ngobrol banyak kayak itu. Silakan ambil. Ya, sepamitan, mau cium tangan kayak nggak dikasih, ya kan seharusnya gitu. Ya kira hormat begini. Turun biasa. Itu maghrib turun. Sampailah, gua tahu itu berapa jam ya. Itu kalau nggak salah itu ya, itu udah malam, kita nggak tahu itu maghrib atau apa. Terus bilang, si Okil, taruh, stop. Situ dulu ya. Nah, ada teman gue juga yang pernah ke Palutungan. Lo ngapain itu? Itu ada rumah kayu, ya kan? Ada pagarnya kayak seperti ya mungkin kayak kayu-kayu yang di ini ya, bambu-bambu gitu kan. Terus ada lampu teplok. Itu semuanya kita berenam. Ini rumah, ini jangan-jangan rumah penduduk yang batas terakhir kita anggapnya gitu ya. Kita ngaso aja dulu. Pas kita ke situ, mana orangnya? Punten ya kayaknya. Punten bu, punten. Lihat gini. Gue kaget itu semuanya. Ya ada apa? Bapak-bapak itu di samping kita. Bapak-bapak siapa nih? Kakek. Yang tadi lu ketemu di Gua Walet? Mirip tapi bajunya beda. Bajunya kayak seperti orang seperti petani. Mukanya mirip gitu? Mukanya mirip. Kita bingung. Itu semuanya lihat. Mau kemana turun? Iya Pak, mau turun. Kamu dalam bahasa ini ya, itu bahasa Sunda ya. Itu yang gue tahu tuh teman gue yang ngatain. Kamu itu di gunung ini kok begitu sih semua kelakuannya? Kita diem kan? Kan kalau zaman itu kan gak ada ngaku. Diam aja udah. Kok sampai ada hewan di gunung saya ini kok dibunuh? Kok diam di situ? Lihat-lihatan. Terus ditunjuk lagi teman gua. Kamu orang, ya maksudnya orang sini ya. Memang ada dia dari Jawa Barat. Kamu tuh seharusnya dalam bahasa Sunda ya. Kamu seharusnya tahu lah kalau di sini peraturannya gimana. Mungkin gue nggak tahu seperti itu. Akhirnya setelah kita dikasih apa ya, mungkin dimarahin atau segala macam, kita nunduk semuanya. Ya udah, kalau mau turun silakan turun. Pas kita mau pamit juga kayak gimana, kayak seolah-olah kakek itu kayak kesel gitu. Maksudnya kayak kita kan pengen jabat tangan seperti biasa, langsung nggak mau lihat. Nah 1, 2, 3 pas gua, oke, gini dong, ya. Turun. Terus lagi kita turun. Malam kita turun sampai di base camp Palutungan. Itu kalau nggak salah ya, tengah malam jam 2. Itu nggak ada pendaki lain selain grup lo? Nggak ada. Pas sampai di base camp Palutungan itu ada beberapa pendaki baru datang. Yang dari base camp Palutungan dari mana Mas? Dari ini, Selinggar Jati, lintas. Nah, ternyata memang waktu itu udah ada koordinasi, ya kan, lintas. Lama banget ya di atas ya. Tahu saya Pak, ini saya bermalam cuman paling 1 malam. 1 malam. Ini gue lupa di tanggal berapa. 1 malam. Ini kamu tanggal segini ya? Gue lupa tuh. Ini kamu nggak mungkin nggak 1 malam. Ini kalau saya lihat
kamu lebih dari 1 malam. Bingung semuanya. Terus ada dikasih kita dilatih tanggal berapa? Ini sekarang hari ini. Nggak mungkin, Pak, nggak mungkin. Kita cuma semalam doang di ngebaskin Batu Lingga. Itu lagi orangnya. Kayak mari itu Batu Lingga. Kenapa nggak kayak di situ? Ya kita ini gitu kan, karena kita ini capek. Nah, kita memang janjian di tempat-tempat di daerah Cirebon. Janjian. Malam itu kita istirahat di Palutungan. Basecamp Palutungan. Ngobrol-ngobrol segala macam. Udah kita ini lagi. Masa. Nggak mungkin. Kita setahunnya semalam kok dibilangnya bisa 3 hari gitu loh. Kita ke tempat-tempat di Cirebon. Nyata rombongan itu udah pada pulang ke Jakarta. Udah nih ketemu ngobrol nih. Paginya kita udah pulang ke arah Cirebon. Ya Cirebon aja dulu kita jalan-jalan nih, makan-makan. Nyata teman gue yang udah di Cirebon. Ya panggil lah. Gue samarin ya, Bang Evil. Bro, lu lama banget ya? Enggak 2 malam. Apaan lo gue nunggu lo sampai 4 hari? Bingung semuanya. Ngobrol segala macem. Kita akhirnya pulang ke Jakarta. Ke Jakarta, pas pulang udah seperti biasa kuliah. Nah ternyata kita dipanggil sama pimpinan kampus. Ternyata pas lagi di rombongan kita itu, yang anak luar, ternyata ada yang kesurupan setelah dia pulang ke rumah. Ada yang bergaya seperti ular, ada yang bergaya seperti macan, dan sampai dibawa ke Pelabuhan Ratu. Ya, mohon maaf ya, mungkin Pantai Selatan ya diobatin. Dan itu pengobatan sampai sebulan. Dan gue dengar juga, gue sampaikan cerita sama temen gue itu. Nih, waktu kita di atas ini ada seorang bapak, kakek-kakek. Kamu habis ngebunuh di sini? Gue tanya. Akhirnya temen gue tuh cerita. Kamu habis ngebunuh di sini? Gue tanya. Akhirnya temen gue tuh cerita. Katanya lagi di kuburan kuda nih, yang si cewek yang pingsan itu akhirnya turun ke bawah. Dia lagi santai begini, terus ada ular melintas. Nah kebetulan zaman itu belum ada tracking pole. Dia kaget, spontan refleks, dipukul-pukul ular itu sampai mati. Terus yang ada kesurupan sampai di bawah Pantai Selatan. Dia ngambil kayak daun. Ya, daun itu katanya berbentuk vesikular. Bagus banget. Akhirnya kerasukan. Ternyata terornya itu di Jakarta. Terornya itu. Dan makhluk-makhluk, mohon maaf ya, astral itu meneror tiap harinya ke teman-teman gue itu. Dan peserta yang pendakian yang ikut, yang sampai pingsan itu. Dan gue konfirmasi lagi, itu kenapa begini. Ya itulah. Jadi katanya ada seorang dewi pakai ini, terus badannya ular. Terus malam dia teriak-teriak, masa dicekek apa segala macam. Itu yang bunuh ularnya tuh? Iya, seperti itu. Jadi pas di kamar mandi samperin. Kayak nenek-nenek. Kenapa ular saya dibunuh? Dari mukanya cantik, sampai nenek-nenek peot, sampai mukanya serem gitu loh. Sampai dia teriak-teriak. Dicetak begitu. Nih, sorry gue potong ya Mas Heru ya. Tadi masih bingung mungkin ya, gue atau yang lain juga ya, mengenai masalah Mas Heru dan kawan-kawan ngira cuma semalam, tapi nggak taunya udah hampir 4 hari ya? Iya. Itu gimana? Yang di Linggarjati itu pulangnya normal atau gimana juga? Yang Linggarjati kita setelah saya ngobrol itu normal aja. Ya sampai ke base camp Linggarjati kayak jam 5-an itu. Sebelum maghrib udah nyampe. Berarti cuman yang berenam aja nih? Yang berenam. Dan yang bunuh getok ular itu bukan Mr. X ya? Bukan. Ternyata yang si cewek ini yang ternyata bukan dari anak kampus gue, yang bawaan temen gue itu, si Gembel. Ya mohon maaf, sekarang dia udah almarhum. Dan tadi kan Mas Heru di awal sempat bilang kalau Mr. X itu bermasalah ya? Iya.
Bermasalahnya tuh apa kalau gitu? Bermasalahnya ini ya membawa minuman keras, membawa ya mohon maaf jangan ditiru ya, membawa ngomong ya karena memang lebih tua dari gue, misalnya gue udah ngomong gini-gini, dia ngomong gini dong. Lo tahu apa? Gue itu lebih pengalaman daripada lo. Dengan mimik yang agak-agak fly gitulah, seperti itu. Emang dia lebih tua daripada gue dan kita. Itu, seperti itu. Kejadian setelah naik gunungnya itu lebih ke ketempelan ya, yang pendaki-pendaki lain itu ya. Dan setelah diobati udah normal kembali. Dan normal. Dan bagi gue itu, yang misteri bagi gue tuh mungkin sekarang mau terjawab kenapa bisa sampai 4 hari. Ya kan? Siapa rumah kakek-kakek itu? Oke, tapi yang penting setelah kejadian itu udah kan semuanya telah normal kembali kan. Normal kembali. Dan ada beberapa juga termasuk yang itu dia tidak akan mau mendaki Gunung Ciremai karena medannya berat sekali. Iya, dan itu memang Gunung Ciremai itu bukan untuk gunung pemula. Gunung Ciremai itu medannya berat, bukan untuk gunung pemula. Oke. Itu dia guys, sebuah pengalaman yang luar biasa sekali dari Mas Heru ya. Mendaki Gunung Ciremai di tahun 1994. Tapi sebelum gue akhiri, ada beberapa pertanyaan nih Mas yang pengen ditanyain. Pas ngecamp di Batu Lingga, banyak yang ngeliat sosok kakek-kakek sama nenek-nenek. Boleh digambarin gak sih yang lo lihat tuh kayak gimana gitu Mas? Karena tadi lupa nanya juga. Sosok kakek nenek itu didampingi sepasang harimau loreng. Ya, entah mereka dulu perwujudan siapa atau bagaimana. Katanya yang dari legenda, ya kan, mereka itu dulunya pernah meneruskan tapa dari Sunan lupa ya, mohon maaf nih, Syekh ya, ada Syekh Wali Songo itu. Yang dilihat pada saat itu kayak misalnya bajunya, mukanya. Bajunya yang si nenek-nenek itu bajunya kayak model kayak kebaya, kayak brokat putih, terus pakai kain kayak model lurik. Kakek itu pakai celana pangsi, terus pakai apa ya, kayak baju yang setengah ini ya, tapi tidak dikancing, tapi dia pakai ya mungkin apa ya, kayak buka cuma kelihatan ini doang. Dadanya terbuka, terus model janggutan, terus yang pakai itu kayak model mungkin kalau sekarang dibilang apa ya, udeng atau carik gitu ya, carik Sunda seperti itu. Tapi cara mereka kita itu, kita memang waktu itu tidak ada komunikasi, tapi dari lihat matanya itu dengan dia telak pinggang, seolah-olah menurut gua ya dia marah, mungkin karena kelakuan kita di gunung itu. Mungkin ada kita pas malam itu ada berdebat, ada ngomong seruntulan, ada ngomong kebun binatang. Ditambah lagi sebelum itu udah ada kejadian yang bunuh ular ya? Iya, itu. Dan itu memang gue tidak taunya setelah pas sudah gue di Jakarta. Dan kalau nggak salah kan, Mas Heru ini punya banyak pengalaman horor ya ketika mendaki gunung ya, selain cerita yang ini? Iya. Tapi nggak setiap naik gunung ada kejadian horornya kan? Enggak. Ya, kan apa misalnya ini ya, Gunung Salak gimana Gunung Salak? Selama gue mendaki Gunung Salak tidak pernah. Tapi kalau penampakan ya iya. Tapi dia tidak meneror gue dan teman-teman. Berarti mulai mendaki itu dari tahun berapa Mas Heru? Tahun 89, pas lulus SMA. Oke, jadi benar-benar mendaki zaman Orde Baru ya? Bisa dikatakan begitu. Pengen sih wawancara next yang Orde Lama ya. Angkatan Sohokji ya. Ya. Mungkin ada yang punya kenalan, bisa kirim ke email ya ceritanya. Ya Mas, mungkin terakhir nih, ada pesan apa nih buat yang nonton terkait pengalaman di Gunung Ciremai ini? Ini begini ya, memang semua gunung memang mistis, tapi kita tidak boleh mengkultuskan, tetap kita percaya kepada Sang Pencipta kita, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan alam semesta raya ini. Nah, di kesimpulan saya ialah jangan membunuh apapun kecuali waktu.
itulah yang terjadi kepada salah satu rombongan saya yang membunuh hewan melata itu. Akhirnya kena tuah lah dia. Terus kita jangan mengotori tempat, terus jangan membuang sampah sembarangan, terus jangan mengambil apapun gambar, karena kalau di dunia seperti kita itu ternyata mereka juga marah juga terhadap perbuatan kita. Ya itulah yang tak kasat mata, akhirnya mereka melakukan tindakan membalas perbuatan kita. Semoga dari pengalaman gue ini bisa diambil hikmahnya, yang buruknya jangan ditiru. Semoga pemirsa RJ5 diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin. Terima kasih. Baik, gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini, di mana kita kedatangan seorang narasumber yang spesial, pendaki yang mendaki di zaman Orde Baru. Semoga aja kita yang muda-muda ini jadi dapat informasi dan gambaran ya, bagaimana mendaki di zaman tersebut. Terima kasih Mas Heru telah menyempatkan waktunya datang ke RJ5. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan kejadian-kejadian seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Mas Heru, RJ5 undur diri. Ciao.